Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dewan juri yang terhormat, perkenalkan, kami dari tim Suku Abai, Kalimantan Timur. Saya Rehan Afrizal. Saya Arifatul Rufaida. Saya Junullah. Izinkan kami memperkenalkan startup bisnis kami Dan mengambil subtema industri kreatif. Berdasarkan pengamatan di masyarakat, banyaknya keluhan mengenai hal-hal yang berbau kebersihan, khususnya mengenai noda membandel yang menempel dan sulit dibersihkan. susahnya menghilangkan tinta permanen, Dan yang terakhir, sulitnya menemukan cairan multiguna yang efektif sebagai pembersih. Maka dari itu, kami mendirikan perusahaan PT An-Nadif yang membuat produk cairan pembersih untuk membersihkan noda-noda yang membandel bernama Spray and Clean. Kemampuan dari produk ini ialah yang pertama, produk ini diciptakan dari bahan sisa. Kita memanfaatkan pemanfaatan barang-barang bekas yang sudah tidak berguna menjadi barang yang lebih berguna. Lalu yang kedua, produk ini dapat digunakan untuk membersihkan tinta-tinta pada papan tulis, pada tembok, dan pada lantai. Ketiga, produk ini juga dapat membersihkan noda-noda yang menempel pada kain, baik itu sepatu maupun kain kotor lainnya. Lalu yang keempat, produk ini juga dapat membersihkan adanya jamur dan kerak-kerak pada kaca. Lalu yang kelima, produk ini juga dapat digunakan sebagai pembunuh serangga. Adapun visi misi dari produk ini ialah visi menjadikan produk lokal memiliki bukti untuk bersaing dengan produk yang lain yang memiliki kualitas yang unggul, manfaat yang tinggi, dan mampu bersaing dengan harga yang ekonomis. Lalu, adapun misi dari produk ini ialah yang pertama, menciptakan produk yang berkualitas dari bahan sisa. Yang kedua, membuat secara mandiri produk yang unik dan kreatif. Yang ketiga, memberikan proses jaminan mutu dengan memberikan produk yang memiliki hasil yang efektif. Yang keempat, mengutamakan fungsi namun tetap bergengsi. Adapun alasan kami memilih produk ini ialah produk ini ataupun kami dari PT An-Nadif ingin terjun langsung di bidang kebersihan untuk meningkatkan ikut serta kita sebagai bangsa Indonesia untuk menjaga kebersihan dan meningkatkan keinginan masyarakat untuk selalu menjaga lingkungannya. Adapun latar belakang perusahaan ini ialah nama perusahaan PT An-Nadif yang diambil dari kata bahasa Arab yaitu yang artinya bersih. Lalu ada nama produk Spray and Clean karena produk ini digunakan dengan di-spray dan langsung bersih. Lalu ada bidang usaha di bidang kebersihan dan model usahanya ialah industri kreatif. Lalu ada tujuan perusahaan. Yang pertama, meningkatkan potensi barang sisa menjadi barang yang lebih bermanfaat. Yang kedua, menciptakan usaha yang bisa dikelola melalui kegiatan koperasi. Yang ketiga, memberikan gambaran dari potensi adanya bisnis lokal. Yang keempat, membuktikan kepada dunia bahwa Indonesia itu adalah masyarakat yang kreatif. Lalu, ada analisis target pasar. Target pasar dari produk ini ialah yang pertama, instansi pendidikan, instansi perkantoran, ibu-ibu rumah tangga, dan masyarakat umum. Adapun analisis SWOT dari perusahaan ini ialah yang pertama, strength. Produk ini berasal dari bahan yang sudah tidak terpakai. Yang kedua, produk ini terjangkau. Dan yang ketiga, produk ini efektif untuk membersihkan. Lalu yang kedua, ada weakness atau kelemahan dari produk ini ialah yang pertama, pembuatan produk ini lama. Yang kedua, bahan-bahan alami terkadang sulit untuk ditemukan. Yang ketiga, kekurangan adanya alat produksi. Yang ketiga, opportunity, dukungan dari masyarakat dan lingkungan karena produk kami menggunakan produk dari bahan limbah. Lalu yang kedua, produk ini memiliki banyak manfaat. Yang ketiga, orang-orang yang memerlukan cairan pembersih instan. Yang keempat, ada threats atau ancaman. Yang pertama, produk ini sudah memiliki banyak pesaing yang bekerja di produk ini. Lalu yang kedua, persaingan dalam produk ini sangat besar dan sangat ketat. Untuk rencana operasional usaha kami mempunyai 4 step yang paling penting. Yang pertama adalah persiapan material, produksi, pengemasan, dan pemasaran. Adapun untuk bahan-bahan dari produk yang kami buat, terdapat dari bahan-bahan alami seperti kapur sirih, jeruk nipis, pemanfaatan limbah minyak, alkohol, dan juga air mineral. Adapun alat yang dibutuhkan, pertama ada pemanas, people filter, corong, pengaduk, dan pengatur milik. Untuk distribusi produk, kami memiliki 2 step penting. Yang pertama adalah lokal, di mana penjualan dilakukan di dalam kampus. Yang kedua adalah umum, di mana penjualan produk kami dilakukan secara
terbuka di luar kampus. Dan juga ditambah dengan penjualan di berbagai media sosial yang memungkinkan untuk tersebarnya penjualan produk kami. Untuk gambaran struktur organisasi kami, ada Bapak Julio sebagai CEO, ada Bapak Rehan Afrizal sebagai financing, dan Ibu Arifatul Faida sebagai CEO. Dan di bawahnya terdapat karyawan-karyawan kami. Nah, untuk rencana keuangan kami memproyeksikannya sebagai produksi selama 1 hari, di mana kami menargetkan untuk memproduksi 100 botol produk kami setiap hari, yang mana setiap hari itu membutuhkan biaya sebesar Rp418.000, yang kami proyeksikan dengan selama produksi 1 bulan, maka jumlahnya sebesar Rp12.540.000. Ya, tetap kami mengeluarkan dana untuk gaji pimpinan, gaji manajer, gaji karyawan, dan pembelian alat sebesar Rp11.400.000. Lalu untuk biaya administrasi kami seperti biaya pemasaran, alat tulis kantor, dan juga kebutuhan listrik, air, dan telepon, semuanya berjumlah Rp750.000. Maka untuk biaya produksi kami dalam 1 bulan, kami mengeluarkan dana sebesar Rp24.690.000. HPP kami mempunyai modal awal atau total produksi selama 1 bulan sebesar Rp24.690.000, yang mana dari jumlah tersebut kami targetkan untuk terjual 3.000 botol, yang mana setiap botol itu akan mengeluarkan dana sebesar Rp8.230 per botol. Maka harga jualnya yang kami targetkan adalah Rp10.000 setiap produk yang kami jual, yang mana dengan harga Rp10.000 itu kami mendapatkan laba sebesar Rp1.770 per botol. Untuk memproyeksikannya selama 1 tahun, maka kami kalikan menjadi 12 bulan, sehingga modal menjadi Rp296.280.000 untuk penjualan sebesar Rp360 juta. Untuk terjual sebanyak 36.000 botol, maka laba yang diperoleh sebesar Rp62.520.000. Dan jika diproyeksikan selama 5 tahun ke depan atau 60 bulan, maka modal menjadi Rp1.481.400.000, penjualan menjadi Rp1.800.000.000, jumlah terjual selama 60 bulan adalah 180.000 botol, dan laba yang kami peroleh selama 60 bulan sebesar Rp312 juta. Selanjutnya yakni analisis dampak lingkungan. Dalam hal ini kami melakukan analisis terhadap 2 hal. Yang pertama, analisis terhadap dampak bisnis pada masyarakat sekitar. Produk ini diharapkan dapat menjadi solusi bagi masyarakat baik dalam hal pencemaran lingkungan maupun terhadap kebutuhan sehari-hari untuk menjaga kebersihan. Dan yang kedua, yakni dampak terhadap lingkungan. Fokus kami di sini terletak pada solusi pencemaran lingkungan, khususnya sungai yang ada di daerah Sumedang, yang kerap menjadi tempat pembuangan minyak dari limbah penggorengan dari pabrik tahu. Selanjutnya yakni analisis resiko usaha. Yang pertama, resiko produksi seperti kecacatan produk. Yang kedua, resiko pemasaran seperti tidak tercapainya target penjualan. Yang ketiga, resiko sumber daya manusia seperti kecelakaan pekerja. Yang keempat, resiko finansial seperti tidak validnya laporan keuangan. Yang kelima, yakni resiko permintaan pasar seperti naik turunnya nilai produk di masyarakat. Dan yang terakhir, resiko pengembangan aset seperti kesulitannya dalam hal permodalan. Selanjutnya, ada rencana pengembangan usaha. Yang pertama, melakukan pengembangan produk yang sudah ada. Yang kedua, melakukan pengembangan pengemasan produk baik dalam segi ukuran maupun tampilan. Yang ketiga, memperluas segmen pasar. Dan yang keempat, melakukan penambahan mitra usaha. Sekian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Semoga video presentasi ini bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Spray and clean. Let's save the world. PT An-Nadif. Ana Dofatul Mina Lima.